Terimalah salam hangat dari kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang memelihara hidup kami sepanjang hari ini, dan di saat kami mau beristirahat, kami mau mendengar firman-Mu untuk meneduhkan hati kami, menguatkan kami juga untuk bekerja berharap daripada Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, menguduskan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu, dan memberi kami kekuatan melakukan kehendak. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari kitab 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 10 sampai ayat 12. Dan yang menjadi pembimbing renungan malam ini dari ayat 12. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Allah akan menepati janjinya jika tidak semua tangan dikenan Tuhan untuk membangun tempat yang akan dipakai menjadi tempat ibadah. Saya teringat di masa kecil, waktu kanak-kanak di desa, ketika membangun gedung gereja, hampir tidak ada dari anggota jemaat yang tidak berpartisipasi membangunnya. Ada yang mengambil material kayu dari hutan, ada yang mengambil bebatuan dan pasir dari sungai, dan yang tidak bisa waktunya dan tenaganya secara langsung, dia memberi uang untuk membeli semen seperlunya. Lalu gedung itu pun berdiri atas kerja gotong royong dari semua warga jemaat. Di daerah perkotaan pun kerjasama seperti itu tampak dengan baik hingga sekarang ini, di mana dengan sukarela semua warga jemaat berpartisipasi membangun gedung gereja dan semua kelengkapannya. Demikian yang terus-menerus kita amati dan lakoni di dalam perjalanan umat Tuhan. Namun tetap harus diingat, tidak semua tangan dikenan Tuhan membangun bait yang digunakan sebagai altar pemujaannya. Daud, salah seorang raja yang perkasa, punya prestasi besar, mempersatukan ke-12 suku Israel menjadi kerajaan yang besar dan mendirikan ibu kota yang megah, yaitu Yerusalem. Namun ketika dia hendak membangun rumah Tuhan, dia tidak diizinkan oleh Tuhan. Demikian Tuhan berkata, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapan. Karena itu bersyukurlah
Jika tangan kita dikenan oleh Tuhan ikut berpartisipasi membangun rumah Tuhan dimanapun kita ikut membangunnya. Tapi di sisi lain juga perlu kita perhatikan, tidak cukup hanya ikut membangun fisiknya. Dan itu sangat berbahaya jika hanya ikut membangun secara fisik saja, tetapi tidak setia dalam janji dengan Tuhan. Bait Allah bukan tempat wisata, bait Allah bukan tempat untuk berkumpul atau bersekutu saja, atau hanya untuk ngobrol saja, juga bukan untuk mencari nafkah ekonomi seperti para imam bait Allah di zaman Yahudi atau pada masa pelayanan Yesus. Tuhan sangat keras mengingatkan di dalam nas ini kepada Salomo yang membangun bait Allah agar dia hidup menuruti, melakukan segala ketetapan Tuhan, mengikuti perintahnya serta tidak menyimpang daripadanya. Jika ini ditaati, maka Tuhan akan menepati janjinya yang telah disampaikan melalui Daud ayah Salomo. Perikop renungan ini memang tidak mengikutkan apa isi janji itu, tetapi di ayat yang berikutnya diberitahukan bahwa janji Tuhan itu adalah, kata Tuhan, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Begitu indahnya janji Tuhan. Jika orang yang membangun bait itu tetap setia kepada perintah Tuhan, menaati semua ketetapan-ketetapannya, maka Tuhan akan tetap berada di tengah-tengah umatnya dan tidak akan meninggalkannya. Tuhan mau tetap tinggal di rumah yang dibangun oleh tangan manusia jika manusia itu menaati perintah Tuhan. Jelas sekali, bukan karena indah megahnya bangunan, bukan karena mahal dan besarnya gedung sehingga Tuhan berkenan tinggal di bait itu, melainkan kesetiaan umat yang membangunnya, menaati ketetapan perintah Tuhan saja. Sobat renungan malam Shalom, pastikan bahwa kita semua taat akan firman Tuhan, maka Dia akan tetap bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami bahwa Tuhan berkenan tinggal bersama di tengah-tengah umat yang setia, yang taat kepada firman. Dan kami bersyukur tangan kami juga Tuhan Engkau pakai ambil bagian dalam pembangunan tempat ibadah. Ya Tuhan, berkatilah tangan kami, berkatilah hidup kami, sehingga kami penuh sukacita dalam kehidupan. Tuhan, kami juga berdoa untuk perjalanan hidup kami ke depan, biarlah Engkau senantiasa bersama dengan kami, dan oleh Roh-Mu yang kudus kami diteguhkan untuk taat akan firman. Berkati kami pada malam hari ini Bapa, dalam istirahat malam kami. Kami sudah letih sepanjang hari. Biarlah Engkau memulihkan kekuatan kami, sehingga esok hari kami segar kembali melakukan tugas-tugas kami. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.